Berpegang teguh kalian dalam tali agama Allah, caranya bersatu, berjamaah. Jadi berjamaah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu bersatu. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Jadi praktek bersatu itu contohnya adalah khilafah. Sama ketika Allah bilang aqimus shalah. Perintah sholat. Bagaimana cara sholat? Ya ada. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ada caranya. Berdiri, ruku, duduk, sujud. Ada caranya. Jadi kalau ada orang sholat tidak mengikuti contoh, itu ditolak. Fahuwa. Kemudian perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah kepada orang beriman untuk puasa. Bagaimana cara puasa? Ya ada contohnya. Subuh stop makan. Maghrib buka. Kalau kamu puasa tidak ikut contoh, fahuwa, ditolak oleh Allah. Nah, bersatu ini contohnya khilafah. Kalau kamu bersatu, kemudian kamu bikin cara berenu, bermuhammadiyah, itu ditolak oleh Allah karena tidak mengikuti contoh. Maka orang yang menolak khilafah sama dengan dia melarang kita sholat. Karena khilafah itu adalah praktek dari pelaksanaan bersatu. Berorganisasi. Sama. Itu bahasa lainnya bersatu itu ya berjamaah, bahasa lain berjamaah itu berorganisasi. Jadi berorganisasi yang syar'i, organisasi yang legal ya menurut Islam adalah khilafah. Maka siapapun yang bikin organisasi bukan khilafah, maka itu ilegal. Sehingga ketika dia membuat suatu organisasi yang ilegal, butuh dilegalkan. Butuh dia perizinan. Kemana izinnya kemana? Menkumham. Tapi kalau khilafah, organisasi khilafah, itu organisasi yang diperintahkan Allah, jadi tidak membutuhkan izin manusia. Karena kalau dia izin kepada manusia, contoh, kami mau sholat Pak, boleh nggak? Itu sholatnya sudah rusak. Iya, rusak. Karena dia sholatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Pak, kami mau berkhilafah Pak, boleh nggak Pak? Itu dia tidak sah sudah khilafahnya. Karena dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Jadi orang yang menolak khilafah, orang yang menolak sholat, orang yang menolak puasa, itu hakikatnya menolak Islam. Maka kalau ada orang melarang kita berkhilafah, melarang kita sholat, sama saja dia mengatakan, kamu keluar Islam. Nah kalau kita sudah disuruh keluar Islam, mending mati kita. Iya kan kira-kira Pak Haji? Asli. Untuk apa kita hidup? Saya ditembak aja. Biar istri kita sejuta. Kafir, masa suruh kafir? Semua hotel-hotel punya kita. Tapi kalau hanya mau ke neraka, untuk apa? Orang kita hidup cuma sebentar, paling lama 100 tahun. Iya. Paling lama sudah. Sementara kalau kita taat kepada Allah, melaksanakan sempurna, taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada Khalifah, ya, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, karena tidak ada tafsiran lain. Ulil amri, tidak ada tafsiran lain kecuali Khalifah. Karena yang paling tahu tafsiran, yang paling paham tafsiran adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena Rasul sebutkan mereka itu adalah generasi terbaik. Mereka itu sebaik-baik. Jadi kata Rasulullah SAW ada 3 kurun. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat itu awalnya ketika Nabi masih hidup, ulil amrinya adalah Nabi. Selama 23 tahun. Nabi berpesan sebelum mati bahwa setelahku tidak ada lagi Nabi. La nabiyya ba'di wa satakunu khulafa. Tidak ada lagi Nabi, tapi yang akan memimpin umat setelahku adalah Khalifah. Maka ketika Nabi mengatakan bahwa jangan sampai kalian memberontak kepada amir kalian, itu maksudnya jangan memberontak kepada Khalifah. Tapi orang-orang yang mereka benci dengan khilafah, seakan-akan kita ini dianggap ingin memberontak kepada negara, kepada presiden. Padahal sejahat-jahatnya presiden, ini perlu dicatat ini. Sejahat-jahatnya presiden, ya anggaplah dia presiden itu seperti Firaun. Jahatnya seperti Firaun. Apa kata Allah kepada pembawa kebenaran, kepada Nabi Musa? Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. Apa kata Allah di situ? Wahai Musa, wahai Rasul, wahai pembawa kebenaran. Ya, wahai Rasul, kamu datangi itu Fir'aun
Karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Iya. Kurang ngajar dia. Kata Allah. Togut itu melampaui batas. Jadi kalau ini air ini teh ini diisi penuh, itu namanya togut. Ya, penupol. Melampaui batas. Iya, melampaui batas. Apa saja yang di luar dari yang seharusnya dikerjakan, apa yang sudah digariskan oleh Allah, dia tidak mau. Itu namanya togut. Iya. Maka Allah bilang kepada Nabi Musa, wahai Rasul, wahai Musa, datangi Fir'aun. Karena sesungguhnya dia itu togut. Dan apa kata dia? Ucapkan. Dakwahi dia dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi orang beriman itu tidak ada orang beriman itu pengacau. Tidak ada. Tidak ada pemberontak orang beriman itu. Orang beriman itu yang selalu membawa rahmatan lil alamin.